Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seluruh Nusantara, semoga sehat selalu dan bahagia. Khusus untuk saudara saya di Tulungagung, selamat atas deklarasi Laskar Sabilillah yang beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah. Semoga dengan adanya deklarasi ini, saudara kita di Tulungagung khususnya semakin percaya diri untuk menolak Ba'lawi. Bagi yang belum paham, karena tidak semua orang ini mengikuti perkembangan polemik nasab ini, sebaiknya dikasih tahu saudara-saudaranya supaya tidak lagi seperti kemarin cinta buta kepada Habib Ba'lawi. Ceritakan sejarahnya, asal usulnya dari mana, kemudian bisa sampai ke negeri kita sehingga beranak pinak begitu banyak dan di mana-mana. Ini sekarang menyandang gelar Habib, yang bagi mereka gelar ini adalah sesuatu yang prestisius, karena dengan itu percaya diri mereka ini begitu besar di hadapan anak-anak Nusantara. Bahkan menganggap kita-kita ini pribumi ini sebagai kacung, inlander, sementara mereka ini mengaku sebagai tuannya. Tragisnya dalam pengajian salah satu dari kabin mereka yang sering keluar-keluar di YouTube ini pernah mengatakan kalau tidak ada nenek moyang Habib ini yang datang ke Nusantara, kita sekarang ini masih menyembah batu dan pohon. Ini kan kata-kata yang tidak berdasar dan perlu kita bantah. Sedikit dari Ba'lawi yang sekarang ini nasabnya di ujung tanduk, rungkat, mana-mana mendapatkan penolakan dari anak-anak pribumi Nusantara. Salah satunya yaitu berdiri Laskar Sabilillah ini seperti jamur di musim hujan. Kesadaran ini perlu supaya sejarah anak bangsa kita ini kedepannya ini benar-benar real seperti yang ada dalam manuskrip kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada sejarah yang ditulis kok di situ bermarga Ba'lawi, itu mesti kita cross check lebih dahulu. Saudara-saudaraku, Tulungagung ini akan saya bacakan sedikit asal usul dari nama Tulungagung. Ada dua versi tentang asal muasal nama Tulungagung. Pertama, Tulungagung diambil dari kata pitulungan agung, pertolongan yang amat besar, yang berarti pertolongan dari yang maha agung, yang maha kuasa. Nama termasuk diambil dari suatu peristiwa Joko Baru yang berusaha mengeringkan sumber air di Ngrowo, nama Kabupaten Tulungagung zaman dahulu. Dari dulu ini ada sebuah kabupaten di Tulungagung ini yang dinamakan Ngrowo. Ngrowo bisa diartikan itu adalah cekeduan atau danau lah, danau yang amat luas di mana di situ ada mata air, bisa juga, atau bisa juga menampung aliran dari gunung yang bermuara ke danau itu. Atau juga biasanya ini danau ini yang disebut Ngrowo, kalau orang Jawa bilang ini disangkut pautkan dengan legenda-legenda tertentu. Kalau cerita rakyat dari mulut ke mulut zaman dahulu. Inilah sebuah
sejarah dari Kabupaten Tulungagung. Kemudian Joko Baru menyumbat sumber air dengan menggunakan lidi dari pohon enau atau aren. Konon menjadi seekor ular akibat dikutuk sang ayah. Nah, untuk kembali menjadi manusia, Joko harus melingkari tubuhnya di Gunung Wilis. Namun ternyata tubuhnya tidak dapat melingkari gunung tersebut dengan sempurna. Alhasil ia mengulurkan lidah untuk mencapainya. Ini legenda, tapi sepertinya ini mirip kisahnya dengan legenda Danau Rawapening. Persis ini, cuma nama-namanya orangnya yang berbeda. Kalau di Rawapening yaitu si Baru Kelinting ini karena ingin mencari ayahnya, kemudian diakui sebagai anak, maka disuruhnya melingkari Gunung Kendil. Ini yang ada di Kecamatan Banyubiru. Jadi kemudian Baru Kelinting ini yang sudah berupa ular yang besar ini melingkari Gunung Kendil itu, tetapi ketika mau mencapai ekornya ini kurang sejengkal, makanya kemudian lidahnya dijulurkan untuk mencapai ekornya supaya benar-benar bisa melingkari Gunung Kendil ini. Ceritanya mungkin mirip seperti itu. Wau alam ini namanya juga legenda dari tutur tinular orang-orang kita dahulu. Seterusnya kita tidak bacakan karena di sini akan kita putar nanti bagaimana saudara-saudara kita di Tulungagung ini mendeklarasikan bahwa sekarang mulai menolak klan Pahlawi. Saya acungi 2 jempol karena saudara-saudara kita sudah terang-terangan berani menolak Habib Pahlawi yang sudah kita tahu semua sejarahnya seperti apa, dan sekarang ini sudah mulai hancur lebur, rungkat di mana-mana. Untuk jelasnya inilah videonya. Sekalian, mohon maaf, saya juga mantan lurah, mantan kepala desa 3 periode. Demi bangsa, demi anak cucu kita, mohon Bapak Lurah yang sudah hadir naik ke atas panggung. Bapak-bapak Lurah, Bapak-bapak Lurah mohon naik ke atas panggung. Ini momen yang sangat penting. Ini perdana di Tulungagung. Kita Bu. Kita ge. Nah, ini 20 menit lagi insya Allah rombongan Gus Abbas Butet dan Roma Raja Dangdut insya Allah tuki. Monggo Bapak Lurah. Bapak-bapak Lurah monggo. Demi anak cucu kita, ben bangsa ini gak riwek. Rotok mangkong enak. Loewan kapan? Laku ngoten, Pak. Kayak foto aneh. Alhamdulillah, kata Pak Lurah yang di atas panggung, Pak Camat juga harus ikut. Tepuk tangan buat Pak Camat. Pak Camat. Pak Kapolsek ada. Pak Kapolsek ada. Mohon izin, Pak Kapolsek. Mohon izin Pak Dan Ramil ikut serta dalam pernyataan sikap agar polemik ini segera selesai. Kita akan di pemerintah. Di sini tidak ada hujatan, tidak ada kecaman. Pak Camat, Pak Dan Ramil mohon izin, Pak Kapolsek mohon izin. Dengar Pak Camat, kacing Pak Camat. Alhamdulillah, beliau dari Forkopimcam Kalidawer. Mohon izin Pak, mohon izin di barisan depan Pak. Kita berikan aplaus untuk bapak-bapak Forkopimcam Kalidawer. Depan ya, depan sini ya. Oh, sampun beri. Cukup di situ aja Pak. Oke. Alhamdulillah. Oh, satu aja ya. Satu aja ya. Gimana? Udah siap?
Bismillahirrahmanirrahim, Bu ya. Mudah-mudahan hari ini saksi kita semua, mudah-mudahan pemerintah segera menangani apa yang akan dituntut oleh rakyat. Ilahi anta mafuji waridoka matubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya pimpin pernyataan sikap PWILS atau Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah DPD Kabupaten Tulungagung beserta seluruh elemen masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mohon untuk yang di atas panggung beserta hadirin sekalian yang di bawah menirukan kata-kata saya. Pernyataan sikap PWILS Tulungagung bersama segala elemen masyarakat Tulungagung. 1. Kurang kompak. 1. Meminta pemerintah Indonesia untuk meluruskan segala bentuk pemalsuan sejarah bangsa Indonesia. 2. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama cinta budaya dan tradisi asli bangsa Indonesia. 3. Mendesak klan Ba'alawi untuk menghentikan semua tindakan mereka yang mengklaim sejarah bangsa Indonesia, sejarah NU, pemalsuan makam leluhur, dan tindakan provokasi yang memecah belah bangsa Indonesia. 4. Mengajak kepada seluruh pemuka agama Islam dan lintas agama lainnya untuk membenahi ideologi, akidah yang diajarkan oleh klan Ba'alawi yang dipandang keliru dan perlu untuk diluruskan. 5. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak keras ajaran-ajaran yang berbau khurafat dan penyimpangan akidah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian sudah kita lihat bersama-sama. Kita lanjutkan ceritanya tentang Tulungagung. Dalam bahasa Jawa, Tulungagung dapat dimaknai sebagai daerah yang memiliki sumber air yang besar. Hal ini lantaran sebelum dibangun bendungan Niyama oleh tentara Jepang, Tulungagung kerap kali tergenang karena banyaknya sumber air. Oke, sudah kita lihat bersama-sama. Kita lanjutkan sedikit dari sejarah Tulungagung. Versi kedua menyebutkan bahwa nama Tulungagung didapatkan dari dua kata, yakni tulung dan agung. Tulung diartikan sebagai sumber, sedangkan agung diartikan sebagai besar. Tulung ini kok diartikan sebagai sumber, bau alam, apakah bahasa di sana? Kalau kita mengartikan tulung ini ya pitulungan atau pertolongan. Seperti yang saya bacakan di depan tadi, ini sebenarnya lebih masuk akal. Dalam bahasa Jawa, Tulungagung dapat dimaknai sebagai daerah yang memiliki sumber air yang besar. Hal ini lantaran sebelum dibangun bendungan Niyama oleh tentara Jepang, Tulungagung kerap kali tergenang karena banyaknya sumber air. Inilah sedikit dari riwayat sejarah
Tulungagung wau alam, kebenarannya kita tidak tahu persis. Saya membacakan tulisan ini dari Detik Jatim. Salam Pancasila, sehat selalu, Nusantara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.